Yeah. Kata orang, ambil foto lewat Google Pixel amat mudah. Bisa di berbagai situasi. Tinggal jepret, 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 langsung bagus. Masa iya sih? Tentang performa lainnya gimana? Ini ceritaku tentang Google Pixel 4. Let's see. Trade switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you. Yang pertama kita roasting dulu untuk si Google Pixel 4 ini. Bagian desainnya ya guys ya. Untuk desainnya, Pixel 4 punya kemasan yang mungil. Panjangnya 147,1 mm, lebar 68,8 mm, dan tebalnya 8,2 mm. Punya bobot yang ringan, pasti cuma 168 graman aja. Material front dan backnya dari kaca dan dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Framenya dari metal yang di brush hitam doff sehingga ngeblend dengan nama colornya yaitu Just Black. Untuk tangan cewek sih amat mudah banget untuk menggunakan Pixel 4 ini, apalagi cowok. Mungkin akan jatuhnya relatif mungil. Jujur, kami tidak masalah dengan jidatnya yang lebih tebal daripada dagunya. Karena emang fungsinya terdapat sensor Real Face ID layaknya iPhone. Yang jadi masalah adalah bentuk bump kameranya yang kotak besar sebagai wadah menampung dual kameranya. Ya, dual kamera bukan triple kamera. Tapi kenapa dibuat segede gaban dengan bentuk lensa yang sekecil itu? Penampakan lensa kameranya hampir tidak terlihat. Malah jika dibandingkan sama dual LED flashnya aja, LED flashnya terlihat lebih mencolok daripada lensa kameranya. Entah Pixel 4 mau merendah dengan gaya atau emang tim desainnya yang tidak mau keluar biaya untuk membuat desain lensa kameranya biar terlihat makin meyakinkan. Tapi anehnya, model seperti ini justru banyak ditiru oleh HP-HP seri low-end, misalnya Realme, Infinix, atau Xiaomi. Fenomena itu makin menambah kesan tidak prestisnya desain kameranya Pixel 4, mengingat harga awal Pixel 4 di atas 10 jutaan lebih. Baterai 2800 mAh bisa dibilang wajar disematkan di HP mungil ini. Jika kita bandingkan sama lini iPhone sekelasnya, misalnya iPhone 8 atau iPhone SE 2022 yang bentuknya sama-sama compact, baterai Pixel 4 masih cenderung lebih besar. Cuma masalahnya manajemen dayanya aja yang emang tidak terlalu efisien. Dari Pixel 2 XL yang baterainya 3500-an itu aja masih boros, apalagi 2800 mAh. Apalagi kita beli sudah kondisi second. Sehari-hari mungkin Anda akan charge 3 kali atau lebih. Kalau buat main game gimana? Kalau untuk main game tidak hanya sekitar 30 menitan, mungkin tidak terlalu deres makan daya. Cuma kalau lebih dari itu, Pixel 4 bisa dibilang bukan termasuk tipe HP kategori push rank. SOT yang kami dapatkan hanya 3 jam saja. Apakah dengan cara replace baterainya ke baterai baru akan bisa memecahkan solusinya? Kami kira tidak. Solusinya adalah pakai Pixel 4 secukupnya aja, sewajarnya, dan punya 2 HP yang khusus buat game. Mungkin itu solusi yang terbaik. Face ID-nya tergolong cepat, cuma kok kadang sering gagal ya. Apakah Face ID lebih aman daripada fingerprint? Saya juga kurang paham ya guys ya. Kita sebagai user jelas ingin lebih aman, tapi ya jelas ingin lebih cepat juga. Fingerprint in display sebenarnya lebih tepat sih di Pixel 4 secara HP ini layarnya sudah mengadopsi tipe AMOLED. Tapi ya gimana lagi ya, Google Pixel itu termasuk pabrikan yang paling pelin-pelan. Zamannya fingerprint fisik dia bikin. Zamannya iPhone pakai Face ID, dia ikut. Zamannya fingerprint in display justru di Pixel 5 kembali lagi ke fingerprint fisik. Ditaruh di belakang pula. Aduh. Jadi kami jarang pakai Face ID-nya, malah lebih cepat pakai Sandy Pattern aja. Jadi mubazir kan? Untuk layarnya kami tidak mempermasalahkan lebar diagonal layar Pixel 4 yang cuma 5,7 inch.
Masalahnya adalah pada letak kualitas AMOLED-nya yang kurang greget dan mewah dibandingkan kualitas AMOLED HP-HP lain. Gambar yang tertampil detail dan padat, cuman karakter warnanya kurang berani keluar gitu. Kalau misal teman-teman tidak ada HP tipe layar AMOLED pembanding, emang tidak terasa. Namun jika Anda sudah terbiasa melihat kualitas layar dari AMOLED merek Samsung atau Sony, hal ini akan terlihat ketimpangannya. Mode tampilan saturasi dipertajam dinyalakan masih aja belum bisa mengangkat kualitas warna layarnya. Tombol power dan volume. Yang terakhir masalah receh sih, tapi nyebelin saya. Udah sering sih pakai HP ini, tapi kok ya saya sering salah tekan. Letak power di atas volume itu amat susah terbiasa Mbak Google. Anda kan search engine yang paling tersohor. Pasti tahu kan kebiasaan orang yang paling sering digunakan. Hal kecil yang paling mudah diterima orang. Pasti dong Mbak Google amat mudah mencari riset tersebut. Tapi kok ia malah mempersulit usernya? Walaupun warna tombol power udah dibedain. Ya tetap aja jempol kita itu udah terbiasa dengan letak power di tengah dan volume di atasnya. Hal kecil itu misal dibenahin makin mempermudah hidup loh. Padahal simpel deh Mbak. Next, kita masuk ke kelebihannya. Kelebihan dari HP mungil ini adalah chipsetnya. Bisa dibilang seri 4 adalah tipe langka yang terakhir memakai chipset Snapdragon paling atas di masanya, yaitu Snapdragon 855. Harusnya sih bisa yang versi Snapdragon 855 Plus, tapi Google terlalu perhitungan kasih yang versi biasa, yaitu Snapdragon 855 tanpa Plus. Walaupun tanpa Plus, chipset ini mampu membuat kinerja Pixel 4 makin cepat karena ditunjang dengan refresh rate 90Hz. UI stok vanilla Android punya andil besar membuat kecepatan perpindahan aplikasi satu ke yang lain makin ngacir digunakan. Istilahnya, layarnya amat nurut dengan jari kita. Bumerang Snapdragon 855 mungkin kembali ke arah baterai tadi yang kapasitasnya kecil. Mesin ngebut tapi tangki bahan bakarnya kecil. Jadi percuma juga kita punya mobil balap, tapi tidak bisa berpergian dalam jarak terlalu jauh. Untuk main game kelas hardcore, HP ini masih mampu. Cuma form factor-nya yang tergolong kecil, panasnya akan mudah terbias ke seluruh bodi. Solusinya bisa pakai cooler jika maksa main game atau pakai casing lah. Minimal biar handle-nya lebih enak karena tekstur grip Pixel 4 juga relatif licin. Dikarenakan HP ini mungil, kita gunakan pakai satu tangan akan lebih mudah. Ketik-ketik pesan di Pixel 4 amat menyenangkan, apalagi haptic feedback-nya ketika ketik lewat keyboard virtualnya akan memberikan sensasi getaran yang punya nilai experience yang tidak bisa diungkapkan, cuma bisa dirasakan. Kecil tapi pemberani, Pixel 4 berani bersuara lantang. Dual speakernya amat bagus untuk seukuran HP compact. Kerasnya dapat, bassnya dapat, dan balance. Walaupun di set full volume, suara yang dihasilkan tetap tidak pecah. Cuma saran-saran aja ya guys ya, speaker Pixel terkadang punya histori masalah hardware yang kurang panjang umur. Jadi misal tidak terlalu diperlukan, ia nyalakan volume secukupnya. Takutnya akan mudah pecah seperti speaker Google Pixel 2 XL kami yang sudah aus sehingga suaranya kayak gemeresek gitu loh. Tahu kan suaranya kayak radio rusak. So gunakan secara bijak. Terakhir, kameranya. Jelas lah ya, Pixel dari kata awalnya aja udah pixel. Pixel adalah unsur gambar atau representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar grafis yang dihitung per inch. So, detail adalah tujuan utamanya dari kamera Google Pixel. Kekuatan Pixel bukan dari sensor kameranya, tapi dari sistem AI-nya yang pintar.
AI-nya bukan AI yang kaleng-kaleng ya. Bisa jadi tim Google Pixel lebih banyak menghabiskan waktu dalam menggodok kualitas software kameranya daripada hardware-nya secara umum. Dual kamera dengan formula wide dan telefoto. Wide-nya 12,2 megapiksel f1.7 merupakan kamera utama yang bisa menghasilkan foto khas Google Pixel yang tajam. Jika Anda tidak terlalu suka hasil prosesnya yang auto dari sistemnya, Anda bisa mengkulik dual exposure-nya di samping viewfinder-nya. Ya, bisa jadi ini adalah opsi mode manual khas Pixel. Emang dikasih opsi sedikit sih, tidak ada pengaturan white balance, ISO, dan lain-lain. Tapi pengaturan yang diberikan adalah pengaturan yang penting-penting aja. Setelah itu, biarkan Mbah Google berpikir dan voila, udah jadi. Sesimpel itu. Entah Anda ambil objek membelakangi matahari, ambil foto anak kecil yang gerakannya tidak bisa diprediksi, atau ambil pada malam hari gelap gulita, Pixel 4 sudah siap melayani Anda dengan kemudahannya. Untuk telefotonya punya resolusi lebih besar, 16 megapiksel dengan bukaan f2.4. Antara butuh dan tidak butuh telefoto tergantung kebutuhan. Untuk user yang suka foto close up ke suatu objek, jelas lensa telefoto lebih dibutuhkan daripada ultra wide. Kami ketika itu hampir beli Pixel 5 karena ada ultra wide. Cuma kami pikir-pikir kembali, untuk mendukung kerjaan, telefoto lebih berguna. Jadi tergantung preferensi Anda. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Untuk video kamera depan tidak usah kita bahas lah ya. Masih belum ada perkembangan dari Pixel terdahulu, maksimal Full HD 30 fps. Namun untuk video belakangnya ada fitur stabilizer serta cinematic pan. Untuk cinematic ini yang kami apresiasi. Video Pixel 4 mampu memberikan nuansa gerakan lambat, halus yang tanpa mengurangi kualitas hasil videonya. Momen apapun akan lebih dramatis jika Anda gunakan video sinematiknya. Kesimpulannya, Google Pixel 4 cocok untuk siapa di tahun 2022? Jelas, segmen Pixel sesuai namanya sendiri, yaitu bagi teman-teman yang suka gaya fotografi instan. Untuk teman-teman yang kerja di dunia entertainment, vlogging, arsitek, desain produk, desain interior, bahkan untuk orang biasa tapi punya jiwa suka upload foto di media sosial, Pixel 4 masih bisa diandalkan. Saya yakin banyak yang kagum akan hasilnya ketika Anda menunjukkan hasil foto Anda hanya dengan sebuah smartphone kecil ini. Bagi yang suka game hardcore, lini Pixel belum bisa. Bagi yang kerjanya ekstra butuhkan baterai, misal abang ojol, marketing lapangan yang daya jelajahnya luas, Pixel 4 pasti ngos-ngosan mengikuti model kinerja Anda. Semua kembali ke kebutuhan. Minimal, Anda bawa Pixel 4 Anda akan merasa tidak ragu membidik momen apapun di hadapan Anda. Walaupun Anda tidak punya skill tinggi di bidang fotografi. Biarlah Mbah Google yang berpikir dan bekerja, kita mah tinggal santuy, jepret doang. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye guys. Another jacket, my stockings filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not